ngapain sih repot-repot bisnis? Ada nih orang-orang atau biasanya juga mahasiswa nih, repot-repot bisnis. Toh orang tuaku sudah cukup punya penghasilan. Mau sih punya usaha sendiri, tapi aku nggak punya modal. Merasa sudah terlalu tua untuk merasa terlalu muda. Tidak punya waktu, saya nggak kreatif, saya bodoh, saya tidak berbakat. Jadi banyak yang ngerasa bahwa orang tuanya sudah kaya, ngapain gitu. Nanti saya mau jadi pegawai aja deh, pegawai negeri maupun swasta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang ataupun malam bagi kalian yang sedang menyaksikan video ini. Melanjutkan dari pertemuan kita sebelumnya, kali ini kita akan membahas materi mengenai mental block bisnis. Apa sih mental block bisnis itu dan kenapa kita harus menghilangkan yang disebut dengan mental block? Kita akan bahas lebih dalam lagi, terutama dalam bisnis, karena mata kuliah kita nantinya sebenarnya bermuara untuk bagaimana kita bisa menciptakan jiwa-jiwa entrepreneurship sebagai sarjana yang memiliki jiwa entrepreneur. Kita akan bicara mengenai mitos atau fakta. Saya hanya ibu rumah tangga, tidak mungkin bisa sukses berbisnis. Banyak pengusaha perempuan yang berhasil, yang bisnisnya dimulai dari rumah. Jadi eh, ada orang yang mengatakan bahwa ketika dia menjadi ibu rumah tangga saja, nggak mungkin dong saya bisa melakukan sesuatu gitu ya. Ada seseorang yang misalkan tidak melakukan kegiatan-kegiatan pekerjaan di luar atau seperti kantoran, itu menganggap dirinya tidak memiliki pengalaman. Padahal banyak sekali orang-orang yang saat ini itu hanya dari rumah bisa menghasilkan banyak rupiah. Apa contohnya pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah? Penjualan online, jualan online, kemudian juga bagi orang-orang IT bisa mengerjakan website dan lain-lain. Jadi dari rumah pun sebenarnya bisa banyak menghasilkan rupiah, tetapi bagaimana kita bisa mengembangkan apa yang kita miliki, menciptakan semangat yang ada pada diri kita, menghilangkan mental block yang ada pada diri kita, sehingga ketakutan untuk gagal itu bisa benar-benar kita hindari. Ya. Kemudian juga ada orang yang mengatakan bahwa saya sudah gagal berkali-kali, sepertinya saya tidak bisa sukses. Padahal kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Apakah iya benar gitu ya? Tetapi kenyataannya dengan kegagalan yang sudah berkali-kali, seharusnya kita bisa mengambil banyak pelajaran yang bisa kita serap dan kita filter untuk menjalankan kehidupan selanjutnya. Kalau kita terus-terus gagal, berarti kita tidak pernah belajar. Ya. Kalau kita gagal berkali-kali pada lubang yang sama, berarti kita tidak pernah mengambil pelajaran dalam setiap perjalanan hidup kita. Kegagalan boleh, gagal itu boleh, tapi bukan berarti gagal yang benar-benar menciptakan suatu kegagalan. Gagal untuk kalian belajar untuk menjadi sukses ke depannya. Jadi orang yang pernah gagal bukan berarti dia akan terus-terusan gagal gitu ya. Kemudian ya, saya tidak mungkin berbisnis. Saya tidak punya ilmu bisnis. Banyak pengusaha justru muncul dari jurusan non bisnis. Jadi kalau kalian merasa saya fakultas hukum gitu ya, saya fakultas teknik, saya fakultas administrasi negara, saya nggak punya nih kemampuan untuk berbisnis. Gimana ilmu saya, basic saya nggak ada ke sana. Tapi sekarang banyak sekali orang-orang yang bukan berasal dari jurusan bisnis justru berhasil di dunia usahanya. Kenapa? Karena dia tekun, dia percaya dengan dirinya, dia percaya dengan bisnisnya, dia percaya dengan analisis dan risetnya. Dia sudah memikirkan matang-matang siapa yang menjadi target marketnya. Dia sudah memikirkan matang-matang, kalaupun dia melakukan usaha kemudian gagal, dia sudah tahu resikonya. Jadi ketika kalian ingin melakukan atau menciptakan sebuah usaha, yang harus kalian pikirkan adalah usaha itu pasti rugi. Ya, usaha itu pasti rugi dan keuntungan adalah resiko yang bisa kalian dapat. Jadi kalau nantinya kalian rugi, ya kalian sudah tahu. Itulah konsekuensi dari sebuah usaha. Dan kalaupun kalian untung, kalian pun sudah tahu itu resiko yang bisa kalian dapat. Semakin besar peluang yang kalian bisa ciptakan, maka semakin besar juga konsekuensi yang bisa akan kalian dapatkan. Jadi itu semuanya akan berbarengan. Jadi kalian harus benar-benar melakukan analisis dengan baik. Ya. Kemudian ngapain sih repot-repot bisnis? Ada nih orang-orang atau biasanya juga mahasiswa nih, repot-repot bisnis. Toh orang tuaku sudah cukup punya penghasilan. Mau sih punya usaha sendiri, tapi aku nggak punya modal. Merasa sudah terlalu tua untuk merasa terlalu muda. Tidak punya waktu, saya nggak kreatif, saya bodoh, saya tidak berbakat.
Jadi banyak yang ngerasa bahwa orang tuanya sudah kaya, ngapain gitu. Nanti saya mau jadi pegawai aja deh, pegawai negeri maupun swasta. Orang tuanya misalkan pejabat atau orang tuanya punya jabatan di perusahaan, tenang aja nanti pasti akan bisa ke sana. Padahal eh, kalau kalian memiliki kemampuan lain, memiliki peluang lain yang bisa kalian jalankan, nggak ada salahnya. Ini bisa jadi tambahan buat kalian. Lalu nggak punya modal, bahkan banyak orang yang punya usaha, yang usahanya sekarang sudah besar banget tanpa modal sama sekali. Gimana? Kalian bisa memulai usaha dengan cara misalkan menjadi reseller, ya, menjualkan barang orang lain. Apalagi dengan metode online yang sudah sangat masif, ya diketahui oleh banyak orang, kalian bisa menjual barang sebagai misalkan dropship dan lain-lain. Jadi banyak sekali metode yang bisa kalian lakukan tanpa kalian harus mengeluarkan modal. Kemudian saya masih muda banget, nanti sajalah. Ya, kalau misalkan di teman-teman mahasiswa ini sangat banyak yang berpikir saya masih muda, nanti aja lah saya usahanya. Kalau nanti saya sudah lulus, kemudian saya sudah menikah, sudah kerja, settle, baru saya punya usaha. Padahal enggak. Kalau kalian berani memulai secepat mungkin, semudah mungkin, sedini mungkin, maka kalian juga akan lebih cepat untuk sukses. Kemudian tidak punya waktu. Banyak yang beranggapan bahwa saya sebagai mahasiswa itu nggak punya waktu. Ya, waktu saya sangat terbatas nih Pak. Gimana dong? Saya banyak mengerjakan tugas, saya harus mengerjakan atau belajar dan lain-lain. Padahal kalian punya banyak waktu yang kalian lakukan atau kalian habiskan hanya untuk scroll TikTok, scroll Instagram, story orang lain, kemudian juga chatting dengan teman, main game dan lain-lain. Boleh meluangkan waktu untuk hal-hal tersebut sebagai hiburan kalian, sebagai salah satu langkah untuk menjalin silaturahmi, tapi bukan berarti hal-hal tersebut justru menghabiskan waktu kalian. Saya nggak kreatif. Kalian sebagai mahasiswa tentu saja harus hilangkan pola pikir bahwa kalian bukan seseorang yang kreatif. Kalian itu pasti kreatif. Kenapa? Sebagai seorang mahasiswa yang ada di lingkungan orang-orang intelektual, tentu saja kalian akan terus belajar, terus mengasah pola pikir kalian, terus mengembangkan ide-ide kreatif kalian. Kalian bisa merasa diri kalian gak kreatif, tapi kalian punya teman-teman yang bisa diajak sharing. Maka dari itu kalian harus mau mendengarkan masukan orang lain. Jangan berpikir bahwa kalian seseorang yang sangat luar biasa nggak mau dengar orang lain. Termasuk saya juga seseorang yang bodoh nih, sangat merendahkan dirinya sendiri sehingga nggak yakin dengan dirinya. Mental blocknya langsung terbangun, saya nggak bisa, saya nggak berbakat dalam bisnis. Ini yang harus dibuang jauh-jauh, bahwa kita harus berani mencoba melakukan sesuatu. Kita harus berani mencoba melakukan semuanya. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan atau proses yang harus kita hadapi, tetapi bukan berarti menjadi penghambat yang harus kita hadapi, penghambat yang harus kita takuti, tetapi harus kita hadapi, gitu ya. Sehingga nantinya ketika kalian mencoba hal-hal baru, itu nggak lagi dalam suasana yang bikin kalian takut. Kemudian, apa sih mental block bisnis itu? Mental block bisnis meyakini bahwa dirinya tidak mampu atau tidak berbakat untuk bisnis. Selama mental block ini belum bisa dirubah, sulit sekali merubah seseorang dari mental block biasa menjadi mental wirausaha atau bisnis. Merubah mental block pada dasarnya adalah mempengaruhi pola pikir atau mindset melalui sejumlah cara. Jadi kalau kalian sebenarnya apapun, bukan hanya sekedar bisnis, kalau kalian memiliki mental block, maka semuanya akan terasa sulit, akan terasa menakutkan, akan terasa tidak mungkin. Ya, tapi kalau kalian hilangkan ini, kalian rubah mindset kalian, kalian akan mencoba, dengan mencoba dan yakin kalian akan bisa, maka kalian akan bisa selangkah lebih maju daripada teman-teman kalian. Kalian akan otomatis bisa berpikir lebih kreatif, berpikir lebih kritis, berpikir lebih analis. Jadi banyak cara dan mekanisme yang bisa kalian lakukan. Kemudian jika seseorang menghendaki perubahan kecil, maka rubahlah perilakunya. Namun, bila menghendaki perubahan besar, maka rubahlah mental atau pikiran kita. Apa yang dimaksud dengan kata-kata tadi? Mengatakan bahwa kalau kita ingin menjadi seseorang yang besar, maka bukan hanya perilaku yang kita rubah, tetapi pola pikir dan mental kita. Seseorang yang sangat luar biasa pemikirannya, maka mentalnya pun akan kuat. Dengan mentalnya akan kuat, dia akan berani mengambil banyak resiko. Kemudian bagaimana sih membuka mental block? Nah, ini yang harus kalian pahami ya, yang harus kalian ketahui. Yang pertama, kamu akan menjadi apa yang kamu pikir. Ya, kalau kamu percaya dengan diri kamu sendiri, ya, yakin dengan diri kamu sendiri, boleh mendengarkan banyak saran dari orang lain, tetapi bukan berarti itu akan merubah identitas kamu secara keseluruhan.
kamu ambil yang baik, kamu filter yang memang bermanfaat buat kamu. Tapi jangan sampai apa yang disampaikan orang lain, kata-kata negatif yang disampaikan orang lain justru menghambat diri kalian untuk bisa melangkah lebih maju lagi. Kemudian tanamkan pada diri kalian, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, ya. Tidak ada yang tidak mungkin bisa kalian kerjakan. Selagi kalian melakukan usaha, selagi kalian melakukan pekerjaan yang memang sesuai dengan tracknya, selagi kalian mau belajar, selagi kalian mau mencoba, semuanya pasti ada jalannya, semuanya pasti ada solusinya. Keberhasilan sudah dekat kalau kalian merasa bahwa kalian mau dan berani mencoba. Kemudian musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Ini yang biasanya menjadi hambatan. Maka kalian harus bisa mengalahkan dirimu sendiri. Ya, bukan dari teman, bukan dari orang lain, tapi rasa malas diri kalian, rasa takut diri kalian, itulah yang menjadi musuh terbesar. Kemudian percayalah pada kreativitasmu. Jangan pernah ragu dengan kreativitasmu. Kalau kalian ngerasa bahwa masa iya hal ini bisa menjadi sukses nantinya, masa pemikiran ini bisa menjadi sukses nantinya, nah, kalian harus yakin pada diri kalian. Kemudian ingat ketika masih bayi, ya, bahwa kalian lahir kosong, kemudian sekarang kalian sudah banyak berubah, kalian sudah diisi, maka kalian percaya saja, nothing tulus saja, jalan saja. Yang penting kalian sudah melakukan analisis pemikiran. Kemudian kamu akan menjadi apa yang kamu pikir. Nah, ini pikiran, ya. Kemudian pikiran diperbarengi dengan perbuatan. Perbuatan itu akan menjadi sesuatu hal yang mudah ketika bisa dilakukan berulang-ulang. Yaitu menjadi kebiasaan. Dengan kebiasaan yang baik sesuai dengan pikiran yang ingin kalian harapkan, maka kemudian kalian bisa menciptakan yang disebut dengan kesuksesan. Ya. Orang memilih menjadi wirausahaan adalah mereka yang tidak ingin hidupnya biasa-biasa saja. Jika ingin sesuatu yang luar biasa, cukup jadikan cara pikir kita berbeda dari orang-orang yang biasa, ya. Jadi kalau kalian ingin menjadi seseorang yang luar biasa, menjadi orang yang berbeda dari orang lain, maka berpikirlah dengan cara-cara orang yang tidak dengan cara orang-orang yang biasa lakukan. Jadi kalian harus berani berpikir out of the box, kemudian membuang mental block jauh-jauh, yang seperti tadi saya sampaikan, menjadi seseorang yang bisa berpikir kreatif sedikit lebih baik daripada teman-teman kalian. Banyak membaca, banyak berteman, banyak berkomunikasi dan berorganisasi, itu akan semakin membuat kalian percaya diri dan yakin. Ya, tadi yang sudah saya jelaskan, tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Ini juga sudah saya jelaskan tadi bagaimana percayalah pada kreativitasmu. Ya. Tadi membaca, motivasi, imajinasi, reframing. Ya, reframing ini penting nih. Kenapa? Kalau kita bisa mengubah sudut pandang dari sesuatu hal, ya, ini akan membuat kita akan semakin elegan, semakin baik dalam memahami sesuatu dan akan memudahkan kita dalam menyelesaikan konflik. Apa sih reframing ini? Reframing ini merubah sudut pandang. Saya kasih contoh sedikit saja. Sebenarnya kalau kita menyelesaikan masalah, salah satu contoh ya dari bagaimana menyelesaikan masalah. Kalau saya misalkan sebut kamu seseorang yang sangat bodoh misalnya, bodoh, goblok gitu ya, pemalas. Itu kata-kata yang kasar dan kemungkinan akan membuat orang lain tersinggung. Tapi kalau kita bisa kata-katanya lebih baik lagi nih, misalkan coba deh kalau kamu belajar di bagian ini lebih banyak, kayaknya kamu akan bisa dapat hasil yang lebih maksimal nih, gitu ya. Kalau kamu pahamin ini lebih dalam, misalkan tanya sama yang ini nih, lulusan ini, akan kayaknya kamu bisa dapat yang lebih baik nih, gitu. Atau masakan teman kalian kurang enak, ini kayaknya kalau ditambahin garam sedikit aja, ini akan lebih pas nih, gitu. Jadi ya bukan kalian mengatakan ini makanannya nggak enak nih, nggak ada rasa asinnya, bukan seperti itu. Tapi kalau ini ditambahkan, jadi kalian sebenarnya sama, ingin mengkritik, ingin menyampaikan informasi yang negatif, tetapi dengan cara yang berbeda, dengan cara yang baik yang bisa diterima oleh orang lain. Ya, ini cara juga bagaimana membuka mental block. Baik, terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian tanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar.
Apabila ada yang mau ditanyakan juga boleh di-share di WA group. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.